Hai everyone. Di sini kami dari kelompok 11 akan bahas tentang sistem informasi manajemen pada bisnis e-commerce. Anggota dari kelompok 11 ada 3 orang. Yang pertama ada saya, Ayu Eka Suci. Halo, nama saya Ngipuji Nadia Sibuya. Halo, nama saya Kok Magultom. Sebenarnya e-commerce itu apa sih? Nah, kita pada zaman modernnya saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat, bahkan digunakan di beberapa sektor atau tempat seperti pendidikan, publik, kesehatan, dan sektor yang lainnya. Nah, jadi semua kegiatan itu tidak jauh dari teknologi informasi. Semua memakai jaringan internet. Itu artinya kita sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik. Contohnya itu di dalam bisnis. Munculnya e-commerce adalah suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Jadi e-commerce itu merupakan suatu tempat untuk menjual atau membeli barang dengan menggunakan akses web yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, selanjutnya itu karakteristik dari e-commerce. Adapun karakteristik dari e-commerce yaitu yang pertama itu praktis. Di mana dengan adanya e-commerce, para pengguna akan lebih dimudahkan, yaitu dari segi bertransaksi tanpa harus keluar rumah dan hanya menggunakan smartphone atau komputer mereka. Dan yang kedua itu e-commerce mudah diakses, yaitu dapat diakses kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan para pengguna atau konsumen. Dan yang ketiga itu transaksi tanpa batas, di mana dengan adanya e-commerce tidak terhalang oleh geografi, di mana pembeli dan penjual dihubungkan oleh internet atau secara online. Dan karakteristik e-commerce yang terakhir yaitu transaksi anonim. Transaksi anonim ini yaitu secara mudah pembeli dan penjual dapat bertransaksi tanpa harus bertemu atau bertatap muka. Oke, slide selanjutnya itu ada part 2, sistem informasi manajemen e-commerce. Nah, sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah sebuah sistem untuk mengendalikan fungsi internal suatu perusahaan dengan memanfaatkan manusia, dokumen atau data, dan teknologi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam suatu perusahaan seperti masalah keuangan hingga masalah strategi yang digunakan e-commerce. Berhubungan dengan sistem informasi manajemen untuk kegiatan operasional dan juga mengambil keputusan. Nah, sistem informasi yang digunakan e-commerce adalah DSS atau Discussion Support System, di mana ini digunakan sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu ada TPS atau Transaction Processing System. Seperti yang kita tahu bahwa e-commerce menggunakan pembayaran melalui online. Nah, sistem ini yang akan memproses data-data keuangan yang masuk ke dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada MIS atau Management Information System yang gunanya untuk mendukung tugas dalam suatu perusahaan, dan selanjutnya menggunakan EIS atau Executive Information System yang berfungsi sebagai akses untuk para eksekutif untuk memantau informasi internal dan eksternal perusahaan. Oke, di slide selanjutnya itu ada manfaat sistem informasi manajemen e-commerce. Nah, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu ada meningkatkan akurasi data. Nah, melalui sistem ini, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu mempermudah koordinasi. Nah, maksudnya itu sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen dalam bisnis e-commerce. Yang ketiga itu menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis e-commerce, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Yang keempat itu yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan adanya sistem informasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan dan pemberian informasi yang dapat dalam e-commerce. Nah, selanjutnya itu
contoh penerapan sistem informasi manajemen pada bisnis e-commerce. Nah, salah satunya di sini yaitu tiket.com. Tiket.com merupakan sebuah aplikasi travel online yang dapat membantu para penggunanya untuk melakukan pemesanan tiket melalui jaringan internet seperti tiket pesawat, tiket kereta api, reservasi hotel, dan sebagainya. Pengguna aplikasi tiket.com banyak didominasi oleh mereka yang membutuhkan kemudahan dalam bepergian. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah teknologi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para pelaku bisnis untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Hasil dari penelitian mengenai tiket.com menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen telah dilakukan secara maksimal, mulai dari penyebaran informasi kepada pelanggan atau penggunanya sehingga memberikan kemudahan dan kepuasan tersendiri kepada mereka. Selain itu, dengan diterapkannya sistem informasi manajemen pada aplikasi tiket.com membawa pengaruh yang sangat baik dalam menunjang kegiatan bisnis. Nah, selanjutnya itu penerapan sistem informasi manajemen yang digunakan tiket.com melalui 3 tahapan yang disebut dengan Customer Life Cycle. Nah, tahapan tersebut meliputi Acquire, Enhance, dan yang terakhir Retain. Aplikasi ini juga menggunakan sistem informasi manajemen Executive Support System atau SESS yang merupakan sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Informasi yang didapat dengan menggunakan Executive Support System adalah informasi pasar, informasi teknologi, dan informasi investasi. Setelah mengetahui informasi tersebut, maka perusahaan dapat menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pasar agar dapat tercapainya visi dari perusahaan. Nah, aplikasi tiket.com ini juga menggunakan manajemen information system atau MES. Dalam tiket.com, MES berupa laporan, data, monitoring layanan, customer relationship management, data-data traffic, maupun beberapa banyak pengguna ataupun data pengunduhan yang ada di Play Store. Aplikasi ini juga menggunakan Transaction Processing System atau TPS yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya dalam memasukkan pesanan, penjualan, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman.